Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamun nabiyyin imamul mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah ketaatan kita kepada Allah. Taatnya seseorang kepada Allah menyebabkan Allah ridha terhadapnya. Sebab ridhonya Allah, maka seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi, 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah sebagai contoh yang baik linnas ajma'in, untuk seluruh manusia. Dari sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap nabi, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan contoh bagi setiap kita. Apapun profesi kita, siapapun saat ini diri kita, maka seluruh nabi yang diutus adalah contoh yang baik buat kita. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang qawiyun, yang kuat. Bahkan beliau adalah salah satu nabi yang sangat sehat. Dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, beliau memukul batu yang besar, maka seketika batu itu hancur. Maka bagi orang yang kuat, hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Musa alaihi salam adalah contoh orang yang baik. Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh yang kita paham dari kisah yang masyhur bahwa Nabi Ayub Allah berikan berupa ujian penyakit. Namun demikian, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sakitnya, bahkan ketika seluruh tubuhnya habis, beliau hanya memohon kepada Allah, ya Rabb, tangguhkanlah lidah dan hatiku, karena lidah untuk berzikir kepadamu, hati untuk mengingat. Nabi Ayub alaihi salam
adalah orang yang dikasih sakit oleh Allah, tetapi selalu dalam keadaan baik. Ada Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang diberikan sakit, tetapi tetap selalu berbuat baik. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, minal aghniya, salah satu dari orang yang diberikan kekayaan yang begitu besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu kayanya beliau, bahkan dikatakan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, memiliki istana yang tiada banding di dunia. Memiliki emas yang begitu melimpah. Bukan hanya itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh makhluk binatangkah itu atau bahkan nabat, tumbuh-tumbuhan, bahkan pula angin bisa dikendalikan. Nabi Allah Sulaiman dalam kondisi yang sangat kaya tetap selalu berbuat baik. Contoh orang yang baik. Nabi Allah Isa alaihi salam, orang yang ketika hidupnya tidak memiliki apapun, sanak famili, bahkan 11 muridnya pun meninggalkannya, hingga istri pun dia tak ada, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah tidak dimilikinya, ibu pun telah meninggalkannya, ma'asyiral hadirin. Nabi Allah Isa dalam kondisi yang kesendirian, dalam kondisi yang kesusahan, tapi tidak pernah beliau melakukan kejahatan. Beliau selalu berbuat baik. Nabi Allah Isa dengan kemiskinannya selalu berbuat baik. Contoh untuk melakukan kebaikan bagi setiap kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekian banyak nabi yang Allah utus dengan berbagai macam kebaikan, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh orang yang paling baik. Bahkan dikatakan hadirin subhanahu wa ta'ala, orang yang paling baik adalah orang yang man ahsana asa'ahu. Orang yang paling baik adalah orang yang bukan hanya saja dia melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, tapi yang sebenar-benarnya orang baik adalah orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang bahkan menjahati dirinya, yang bahkan zalim terhadap diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Bukankah kita paham ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, kemudian diludahi oleh seseorang, sedikit pun beliau tidak pernah membenci orang yang meludahinya. Bahkan ketika yang meludahinya itu berhenti meludahinya, beliau mencari alasan apa biasanya orang itu meludahi tiba-tiba berhenti. Ternyata subhanallah, orang yang meludahi Rasulullah sedang dalam kondisi sakit, Rasulullah segera menjenguknya, mendoakan untuk kesehatannya, justru ditunjukkan kasih sayang kepadanya. Begitupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, sesampainya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteriaki oleh begitu banyak orang dengan kalimah orang gila. Disebut bahkan sebagai tukang sihir. Bukan hanya dalam bentuk perkataan. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dilempari batu hingga tanggal beliau punya gigi. Berdarah gusi beliau. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam
menawarkan jasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jawaban Nabi, subhanallah, jawaban yang tidak diduga oleh malaikat Jibril bahkan. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, hari ini mereka bisa jadi belum mendapatkan hidayah, tetapi anak keturunan mereka kelak akan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik, karena Nabi adalah orang yang ahsana man ahsana asa'ahu, orang yang melakukan kebaikan bukan hanya kepada orang yang baik kepadanya, tapi bahkan orang yang jahat terhadap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal, momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seremonial yang sering kali kita lakukan. Dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musalla ke musalla yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, serempak memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau pertama kali mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini untuk menunjukkan atau menambah semangat kepada kaum muslimin saat itu agar mereka memiliki keinginan, memiliki semangat untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya peringatan Maulid dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, seharusnya dan sewajibnya menambahkan semangat diri kita selaku kaum muslimin untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita ini bukan hanya krisis kesehatan. Ternyata kita ini bukan hanya krisis pekerjaan. Ternyata kita ini bukan hanya krisis ekonomi. Tapi lebih dari itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, lebih dari itu, ternyata kita krisis akhlak. Berapa banyak orang yang sudah tidak lagi menggunakan akhlak. Para pejabat yang meninggalkan akhlaknya sehingga mereka begitu gemar menzalimi rakyat. Wakil-wakil rakyat yang tidak lagi menggunakan akhlaknya, justru mereka bukanlah wakil rakyat, mereka seolah-olah penguasa rakyat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di sisi itu. Bahkan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, orang yang seharusnya jadi tuntunan, justru ketika orang yang seharusnya jadi tuntunan, mereka mencontohkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akhlak tidak lagi digunakan. Dari lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar. Dari orang-orang kecil sampai orang-orang yang besar, kita ini krisis dengan akhlak. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika momentum Maulid, ketika datang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita diingatkan kembali bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak tanyakan pada diri kita yang hari ini menjadi seorang ayah, sudahkah menjadi ayah yang sebenarnya?
Yang hari ini menjadi seorang ibu, sudahkah mampu menjadi madrasatul ula li auladiha? Sudahkah menjadi ibu yang menjadi contoh, menjadi sekolah buat anak-anaknya? Yang hari ini menjadi kakak, sudahkah mampu mencontohkan perbuatan baik kepada adik? Yang menjadi adik hari ini, sudahkah dia mampu mencontoh kepada saudaranya tentang perbuatan baik? Dan yang hari ini menjadi manusia, hadirin yang dirahmati Allah, sudahkah betul-betul kita menjadi manusia? Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, selagi Allah masih kasih umur kepada kita, selagi Allah masih kasih sehat kepada kita, tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sedalam-dalam. Dengan begitu, maka insya Allah kita akan begitu mudah mengikuti akhlak Nabi, menghidupkan sunnah, dan senantiasa kita menyebut-nyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salawat-salawat yang kita lantunkan. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita min ummati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahumma baqiyatus sahabati ajma'in wa tabi'ina tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Faqimus shalah.